rekan-rekan semua, berjumpa kembali di kuliah pengalaman pengguna di minggu yang ke-6. Di minggu yang ke-6 ini, kita akan berdiskusi tentang dasar-dasar scientific atau konsep-konsep scientific untuk riset user experience. Nah, di slide yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu riset. Ya, jadi kita harus memahami terlebih dahulu definisi riset dalam konteks akademis. Ya. Nah, pada untuk beberapa orang riset bisa bermakna bermacam-macam ya, tentunya sesuai dengan latar belakang orang tersebut. Misalkan rekan-rekan bisa melihat di berbagai acara televisi atau iklan, misalkan di iklan tersebut disampaikan bahwa riset independen membuktikan bahwa layanan internet kami adalah layanan yang tercepat dan paling reliable. Ya, titik. Ya, ini salah satu contoh kalimat ya tentang iklan internet ya, layanan internet yang mana kemudian di sana digunakan riset kami ya, independent research atau riset yang dilakukan secara independen membuktikan bahwa layanan internet yang kami sediakan itu lebih cepat dan paling reliable. Nah, tentunya rekan-rekan pengertian riset di sini tidak sama dengan apa yang kemudian dipahami secara umum yang terkait dengan riset akademis. Nah, setidaknya riset memiliki 3 macam definisi. Kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Nah, di slide yang ketiga, kita bisa melihat definisi yang pertama ya. Di sini riset didefinisikan sebagai careful or diligent search ya. Careful or diligent search. Jadi di sini riset dimaknai sebagai pencarian ya yang dilakukan secara hati-hati atau yang dilakukan secara rigid ya. Misalkan ketika seseorang mencari hama rumput ya di sebuah taman ya, atau ketika sebuah komputer mencari semua file yang dimodifikasi pada tanggal tertentu. Nah, ini bisa kita definisikan juga sebagai research ya, jadi careful or diligent search ya. Pencarian yang dilakukan secara hati-hati atau secara terperinci atau rigid. Ya, ini definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua adalah collecting information about a particular subject ya. Jadi mencari informasi tentang subjek tertentu atau subjek yang sifatnya spesifik. Nah, ini yang kita lihat di definisi yang di slide yang kedua tadi ya, jadi tentang iklan ya. Jadi misalkan kita melakukan survei kepada para pemilih ya untuk mengetahui opini atau pilihan-pilihan politiknya ya pada saat adanya pemilihan umum. Nah, ini juga bisa disebut sebagai research ya. Kemudian hal yang lain yang bisa dilakukan misalkan mengobservasi orang-orang yang menggunakan komputer ya dan mencari informasi bagaimana mereka menggunakan komputer tersebut. Misalkan berapa kali mereka melihat manual, berapa kali mereka mencet ya atau mengeksekusi tombol yang salah ya dan seterusnya. Ini bisa juga didefinisikan sebagai research. Nah, kemudian di slide yang kelima kita bisa melihat definisi yang ketiga ya. Ini research adalah investigasi atau eksperimen yang ditujukan atau yang bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasikan fakta-fakta ya, baik fakta-fakta itu yang sudah ada ya, misalkan teori yang sudah ada atau kemudian mencari fakta-fakta baru ya. Jadi ini adalah definisi yang ketiga dari riset, melakukan investigasi atau eksperimen yang bertujuan untuk discovery itu menemukan dan menginterpretasikan fakta-fakta ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka merevisi teori yang sudah ada atau dalam rangka untuk menemukan fakta-fakta baru. Nah, ini yang kemudian berhubungan erat dengan user experience ya, yang mana kemudian misalkan kita melakukan desain, melakukan user study untuk menguji apakah teknik interaksi baru itu yang diimplementasikan bisa sesuai atau cocok dengan hipotesis yang kita miliki atau bahkan bisa lebih baik dari yang sudah ada ya. Jadi
Ini adalah definisi yang kemudian kita inginkan ya. Definisi yang ketiga inilah yang nantinya kita akan gunakan dalam bidang ilmu pengalaman pengguna atau user experience. Nah, eee, mengapa kemudian eksperimen? Ya, eksperimen adalah aktivitas sentral atau aktivitas utama dalam melakukan user experience study, user experience research. Ketika kita membuat sebuah prototype atau ketika kita membuat sebuah perangkat lunak misalnya, kita tidak hanya berhenti sampai pada desain antarmukanya saja ya. Di beberapa pertemuan yang lalu rekan-rekan sudah menyimak ya di minggu sebelumnya dan eee, minggu sebelum minggu yang kemarin ya, minggu kelima dan minggu keenam, rekan-rekan sudah menyimak bagaimana metode user centered design. Salah satu bagian dari metode user centered design adalah membuat low fidelity prototype dan eee, high fidelity prototype, di mana kemudian prototype tersebut tidak hanya berhenti sampai dibuatnya desain antarmuka saja, tapi prototipe tersebut juga harus divalidasi atau yang kita sebut sebagai diujikan kepada calon penggunanya. Nah, ketika kita ingin mengujikan prototipe tersebut kepada calon pengguna, maka yang kita lakukan adalah dengan melakukan eksperimen, ya, dengan mengujikan prototipe tersebut kepada calon pengguna, meskipun tidak semua pengguna itu kita rekrut sebagai peserta eksperimen, ya. Nah, dalam konteks eksperimen ini, kita harus melakukan eksperimen sesuai dengan kaidah-kaidah atau metodologi yang berlaku, sehingga di sana berlaku metodologi yang sifatnya formal dan terstandarisasi. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan eksperimen dengan metodologi yang sudah baku atau formal, maka di sana ada konsistensi. Ini yang pertama. Jadi semua langkah eksperimen yang kita lakukan itu konsisten. Dalam satu batch eksperimen mungkin nanti ada sekian peserta yang masuk. Ketika kita memiliki SOP atau memiliki prosedur ya yang sudah baku, maka proses eksperimen itu akan dilakukan secara terstandarisasi untuk seluruh peserta, sehingga kita bisa menjamin bahwa data yang kita hasilkan itu valid ya. Jadi tidak ada uh, interferensi atau error atau galat yang muncul karena yang muncul karena prosesnya tidak terstandarisasi. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian karena proses yang terstandarisasi tadi kita bisa melakukan komparasi ya antara uh, studi yang berbeda ya antara proses eksperimen yang berbeda. Jadi ini adalah dua hal mengapa kemudian dalam eksperimen prosedurnya sangat ketat ya, termasuk misalkan nanti dari bagaimana memilih pesertanya, bagaimana nanti treatment atau tugas-tugas yang dilakukan peserta, bagaimana melakukan analisis data hasil eksperimen dan seterusnya. Itu semua nanti akan dibahas secara detail pada paruh yang kedua ya. Jadi seharusnya setelah ujian tengah semester pada paruh yang kedua kita akan membahas itu semua. Tapi yang terpenting dalam memahami konsep user experience research ya, eksperimen adalah aktivitas sentralnya untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa hipotesis kita atau prototipe kita atau metode interaksi yang kita rancang itu uh, lebih baik dari apa yang sudah pernah ada sebelumnya. Ya. Oke, baik rekan-rekan, kita akan melihat beberapa hal yang terkait dengan karakteristik riset user experience ya. Kita bicara terkait riset lebih dalam ya. Jadi di slide yang ke-8 rekan-rekan bisa melihat hal-hal yang terkait dengan riset akademis ya. Di dalam riset akademis goal yang paling akhir sebenarnya adalah publikasi ya. Jadi kita nanti harus membedakan antara proses engineering dan proses research. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya proses research adalah menemukan ide-ide baru atau uh, tadi membuktikan apakah teori yang sudah ada itu harus direvisi atau menemukan fakta-fakta baru. Sementara engineering itu berorientasi pada produk. Ya. Maka ketika kita mengatakan research di sini atau academic research, maka yang kita maksud adalah kita ingin membuat semacam proof of concept, ya, pembuktian konseptual terkait dengan ide-ide baru kita, ya, apakah ide itu ide tentang metode interaksi baru atau prototipe baru yang mana kemudian di akhir dari riset itu ya kita biasanya mendiseminasikan ya atau mempublikasikan hasil penelitian tersebut sehingga di sini kita
sebutkan publication is the final step, ya. Nah, ada semacam credo di dalam riset ya, publish or perish. Jadi, eee, ketika kita menemukan sesuatu atau ide ya, maka publikasi ini menjadi semacam, sarana untuk kita melakukan klaim ya, yang mana kemudian ketika kita tidak melakukan klaim atau kita tidak mengumumkan hasilnya, maka bisa jadi ada 2 kemungkinan ya, peneliti lain yang akan melakukan klaim terhadap ide tersebut atau ide tersebut tidak akan terpakai atau perish ya, menghilang ya. Nah, ini adalah semacam credo ya, publish or perish. Jadi sebaik apapun ide yang kita temukan dalam, riset akademis kalau belum dipublikasikan maka dia tidak akan memberikan manfaat yang, besar ya. Dan satu hal yang paling penting dalam riset akademis adalah, academic research itu salah satu cara untuk, eee, berkontribusi ya, menambah, eee, detail atau memajukan bidang ilmu tertentu ya. Jadi menambah knowledge, menambah pengetahuan yang ada di bidang ilmu tertentu. Jadi dengan publikasi tersebut, peneliti lain akan membaca dan harapannya ketika peneliti lain membaca hasil, riset kita, maka dia akan melakukan refinement, perbaikan-perbaikan sehingga knowledge yang ada di bidang ilmu tersebut menjadi semakin, luas.